Baik, selamat siang. Sekarang sudah siang, sudah sekitar jam setengah satu. Kita akan sambung acara karedok kita sesuai dengan doktrin. Seperti biasa, saya membawakannya dari daerah Bintaro, sektor 9 di pabrik air Aksogi. Hari ini hari Senin tanggal 6 Desember 2021. Baik, kita mulai akan baca firman Tuhan dari Kejadian pasal 38 ayat 20 sampai 30. Kejadian pasal 38 ayat 20 sampai 30. Saya akan bacakan. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya orang Adulam itu untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalang. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada kujumpai dia. Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalang di sini. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Sudah kira-kira 3 bulan, dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya, mengatakan, dari laki-laki yang mempunyai barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang mempunyai cap, meterai, serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmizi, serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmizi itu, lalu kepadanya diberi nama Zera. Nah, inilah akhir dari pertualangan Yehuda ya dengan menantunya sendiri ya, yaitu Tamar. Jadi Yehuda sudah bersetubuh dengan Tamar, dan ternyata Tamar bukan perempuan Sunda, tetapi dia melakukan seperti itu karena Yehuda tidak juga memberikan anaknya yang terakhir itu padanya, sehingga dia harus berusaha untuk mendapatkan keturunan, dan didapatlah dari Yehuda sendiri, yaitu mertuanya. Dan Yehuda ingin mengambil kembali bukti-bukti yang diminta Tamar, tetapi ternyata dia menyuruh temannya itu ya, dan tidak menemukan perempuan Sunda, karena memang tidak ada perempuan Sunda. Tetapi kambing itu dibiarkannya, dan sudah 3 bulan dikatakan bahwa Yehuda mendapatkan kabar Tamar mengandung. Dan pada waktu itu bagi orang yang tidak punya suami, apalagi janda tapi mengandung, ya udah pasti itu berzina ya sama siapa, dan konsekuensinya kata Yehuda harus dibakar. Itu dikatakan bahwa Tamar itu harus dibakar. Dikatakan sini ayat 24, walau perempuan itu supaya dibakar. Nah itu ya, saking
tidak disukainya ya kalau ada perempuan itu mengandung dan tidak punya suami. Tetapi Tamar mengatakan bahwa yang membuat saya hamil itu ya seorang laki-laki yang punya barang ini, ya cap nama, ada tongkat ya, dan disuruh periksa itu ya, ada kalung, ini milik siapa. Nah kalau ini ketahuan, dialah itu yang membuat Tamar hamil. Dan ternyata setelah ditunjukkan kepada Yehuda, Yehuda melihat bahwa itu semua barang dia, dan dia katakan begini, Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Jadi Yehuda juga tidak menyangkal bahwa barang-barang itu memang miliknya, dan akhirnya dari situlah mau bilang apa ya udah terjadi, Tamar sudah hamil dari mertuanya sendiri, dari Yehuda sendiri. Jadi itu yang terjadi, sehingga pendek cerita di sini dikatakan bahwa Tamar sudah waktunya bersalin ya, dan rupanya dia hamil, ada anak kembar dikatakan, dan kelahirannya pun ini betul-betul tidak biasa. Anak yang pertama keluar tangannya dulu, kemudian dari bidan itu diikat dengan kain kirmizi, tetapi kemudian masuk lagi tangannya dan diterobos dengan yang kedua, dan lahirlah anak yang kedua itu diberi nama di sini Peres ya. Kemudian tadi lahir lagi yang tangannya sudah diikat kain kirmizi, nah diberi nama Zera. Jadi Yehuda memiliki anak dari Tamar itu Peres dan Zera ya, dan inilah dua nama ini akan menjadi nama yang sangat penting, di mana salah satunya akan menjadi nenek moyang dari Mesias, itu Yesus yang akan dilahirkan nanti. Nah, kenapa seperti saya sudah katakan beberapa di dalam kadok yang lalu, cerita ini sangat penting ditunjukkan antara sedang menceritakan Yusuf, tetapi tiba-tiba terselip satu pasal itu mengenai Yehuda dan Tamar, karena memang pasal ini sangat penting, di mana peristiwa ini akan menjadi peristiwa yang akan terus diingat pada waktu kelahiran Mesias Tuhan Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menyelesaikan masalah dosa ya. Karena dari salah satu anak Yehuda dari Tamar inilah akan menjadi nenek moyang dari Juru Selamat kita. Makanya ini sangat penting, walaupun cerita ini memalukan, mengandung hal yang tidak menyenangkan, di mana salah satu nenek moyang dari Mesias kita itu ada yang tidak baik kelakuannya ya, antara Yehuda dan Tamar. Peristiwa ini memang sudah peristiwa sejarah dan terjadi, dan firman Tuhan tidak menyembunyikannya. Tapi bukan berarti nilai ya dari kelahiran Mesias itu menjadi berkurang. Tetap Mesias ya Mesias sebagai Juru Selamat kita. Sejarah ya sejarah, tidak boleh disangkal karena itu sudah terjadi. Biar bagaimanapun cerita ini harus terbuka ya, dibuka dan diceritakan. Jadi pelajaran buat kita bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik ya, yang tidak berkenan, itu akibatnya sangat fatal, seperti yang terjadi di dalam sejarah kehidupan dari Yehuda. Dia harus memiliki istri yang sah, tapi juga dia harus mengalami peristiwa di mana dia menghamili menantunya sendiri ya, yang sebetulnya itu adalah istri dari anak-anaknya. Dan itu merupakan suatu peristiwa yang tidak baik, yang tidak menyenangkan, tetapi sudah terjadi. Sejarah tidak bisa dihapus. Tetapi dari mereka itulah salah satu anak Yehuda akan menjadi nenek moyang dari Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Dan itu tidak mempengaruhi apa-apa mengenai Juru Selamat kita. Yesus tetap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang menyelesaikan masalah dosa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetap siapapun ya yang ingin dosanya diselesaikan, tetap harus percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah dilahirkan, yang sudah mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, sehingga nilai kelamat itu tetap sangat bernilai ya.
Tuhan Yesus tetap tidak berubah, walaupun sejarah nenek moyangnya tidak begitu menyenangkan. Tetapi soal keselamatan tetap siapapun yang ingin dosanya dihapuskan tetap harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah akhir dari cerita Yehuda. Selanjutnya Kaledok akan kita sambung mengenai kehidupan Yusuf. Terima kasih sudah menyaksikan Kaledok. Sampai berjumpa di Kaledok yang akan datang. Selamat siang, Tuhan memberkati.